3, 2, 1 saya on kan. Nah, lihat. Ketika si relay ininya sudah bekerja, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel teknik listrik yang membahas tentang kelistrikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara merubah jalur instalasi rumah dari PLN ke genset dengan menggunakan relay. Yaitu relaynya ini relay 220 volt AC. Oke. Jadi sebelum ke video silahkan di subscribe dulu ya, sama di like dan ditekan loncengnya, oke? Oke, jadi di sini untuk pengaturan perpindahannya dengan menggunakan relay 220 volt AC, tapi tetap prosesnya secara manual. Secara manualnya kayak gimana? Jadi ketika si listrik PLN-nya ini hilang tegangan, maka tetap kita harus mengonkan dulu si gensetnya. Tetapi kita tidak merubah-rubah yang di relaynya ini. Kayak kemarin ya, saya yang bahas tentang ohm saklar. Jadi yang kemarin tuh kayak gini, lihat. Nah, kalau kemarin tuh kayak gini nih. Selain kita mengonkan dulu si gensetnya ini, kita juga harus menekan ke atas atau ke bawah si handwheelnya si ohm saklar ini. Nah, untuk sekarang kita hanya mengonkan si gensetnya aja. Karena ntar di sini sudah terjadi perpindahan NONC-nya, yaitu PLN ke genset. Kan coba saya simulasikan ya untuk pemasangannya kayak gimana, lihat. Nah, ini kan jalur dari PLN nih, masuknya ke KWH meter. Nah, dari KWH meter itu harus masuk ke 45. Nah, lihat di sisi kanannya 45 itu apa? 45 itu yaitu NC, lihat. 4518. Kita lanjut dulu. Nah, yang dari genset itu masuk ke 2 dan 7. Jadi nanti untuk cara kerjanya relay itu on-nya dari genset ini, karena masuknya dari genset ke 2 dan 7, yaitu ke coilnya, lihat. Sini kan 2 sama 7 adalah coilnya. Kita lanjut dulu. Nah, dari 2 ini masuk ke nomor 3 NO. Nah, yang ini ya. Si kanan ini yang 3 berarti NO. Nah, selanjutnya dari nomor 7 masuk ke nomor 6. 6 juga sama yaitu NO. Nah, setelah itu dari 1 dan 8 masuk ke instalasi rumah. Nah, saya akan jelaskan lagi ya. Kenapa sih ini yang dari PLN tuh harus ke 4 sama 5? Kita lihat. 4 sama 5 kan tadi NC ya. Ini kan outputnya 1, 8 ini NC ya. Lihat. 1 ke 4 NC, 8 ke 5 NC, maka di sini 4 ke 1 NC, 5 ke 8 NC. Maka ketika PLN ini ada sumber tegangannya, yang terjadi yaitu tegangan yang ke instalasi rumah berarti masuk dari PLN. Karena di sini kan NC, lihat, 41 NC, 58 NC. Si relay ini belum kerja ya. Si relay ini belum kerja, maka otomatis dari PLN masuknya ke relay NC 4 sama 1, 5 sama 8 dan langsung menuju ke instalasi rumah. Lihat, 4158 adalah NC. Nah, saya coba ilustrasikan dulu ya, atau animasikan. Nah, ketika tegangan PLN sudah masuk atau ada tegangannya, lihat yang merah-merah ini masuk ke sini, masuk lagi ke 4 sama 5, dikarenakan posisi relaynya belum kerja dan masuknya ke normally close atau NC, lihat, dan keluarannya, maka langsung tegangannya keluar dan masuk ke instalasi rumah. Lihat, NC 4 sama 1, 5 sama 8 adalah NC. Maka dia tersambung dan otomatis untuk instalasi rumah diambil dari PLN. Nah, sekarang tiba-tiba untuk tegangan PLN-nya hilang. Lihat, tegangan PLN hilang. Nah, untuk tegangan PLN hilang, maka apa yang terjadi? Otomatis kan instalasi rumahnya ini gak ada tegangan. Nah, sekarang kita harus mengonkan dulu si gensetnya. Kita starter dulu gensetnya, maka yang terjadi ntar si relaynya ini akan bekerja, yang dimana perpindahan dari NCNO ini akan berubah. Kita langsung praktekkan aja ya. Nah, sebelum dimasukkan ke instalasi rumah, si gensetnya harus dijalankan dulu dengan cara men-starter. Kita starter dan jalankan, lihat. Nah, si gensetnya kan sekarang sudah posisi running. Jika ingin dimasukkan ke instalasi rumah, maka si saklar yang ada di genset ini harus di-on-kan dulu. Nah, saya akan coba on-kan. Lihat, ketika si genset di-on-kan, maka si relay ini akan bekerja. Lihat ya perubahan relaynya.
3, 2, 1 saya on kan. Nah, lihat. Ketika si relay ininya sudah bekerja, maka tegangan dari genset masuk ke instalasi rumah. Nah, jadi pertanyaan, kenapa si relay ini bisa bekerja? Kita lihat untuk jalurnya. Nah, tegangan dari genset kan menuju ke 2 dan 7. 2 dan 7 itu adalah koilnya, lihat. Ketika si koilnya kerja, maka di sini ada perubahan dari NC ke NO. Lihat, yang tadinya nomor 4 itu sama 5 adalah NC. Nah, di sini terjadi perubahan yaitu pindah ke 3 dan 6. Jadi 3 sama 6 ini berubah menjadi NC karena si koilnya bekerja. Nah, setelah itu ketika si 3 dan 6 ini berubah menjadi NC, di sini kan ada proses dari nomor 2 masuk ke nomor 3, dari nomor 7 masuk ke nomor 6. Sehingga mengakibatkan di sini terjadi perubahan NO menjadi NC dan sekaligus mengalirkan tegangan ke instalasi rumah. Di sini kan 3 sama 1 berubah yang menjadi NC. 6 sama 8 berubah menjadi NC. Maka dari itu, tegangan dari genset masuk ke 2 ke 7 menjalankan delay. Di sini ada tegangan masuk ke 3, di 7 masuk ke 6, dan di sini perubahan menjadi NC 6 sama 8 sehingga tegangan dari genset keluar dan masuk ke instalasi rumah. Oke. Nah, terus kalau PLN ini tiba-tiba ada tegangannya kayak gimana? Nah, di sini ketika PLN ini tiba-tiba tegangannya masuk ke sini, tiba-tiba masuk ya. Di sini sudah dipastikan aman, tidak terjadi apa-apa. Kenapa kayak gitu? Soalnya lihat di sini nih, lihatnya. Di sini kan tidak ada connect nih. Paham nggak? Jadi ketika ini ada tegangan, ini akan aman-aman aja gitu. Soalnya si 4 sama 5 ini sudah menjadi NO karena di sini sudah kerja si relaynya, terjadi perpindahan kayak tadi ya. Jadi NC berubah menjadi NO. Jadi walaupun ini PLN-nya sudah ada tegangannya, maka untuk sumber listriknya yang ke instalasi rumah tetap aman. Oke. Nah, jadi ketika PLN ini sudah ada tegangan, kita tinggal stop aja nih si gensetnya. Ketika si gensetnya sudah di stop, maka yang terjadi akan kebalik lagi. Si relaynya ini akan tidak jalan lagi. Otomatis di sini ada perubahan lagi, yaitu normally close-nya akan kembali lagi ke NC, akan normal kembali, sehingga menyambungkan dari PLN kembali lagi ke instalasi rumah. Nah, di situ ya untuk cara kerjanya. Mungkin teman-teman sudah paham lah untuk cara kerjanya ya. Hanya segitu aja dari saya. Kalau ada yang belum paham silahkan komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe ya sama di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.